menjadi momentum yang pas karena friendly match akan kita gelar beberapa kali lagi untuk trial ini, dan untuk yang kompetisi youth dengan intensitas yang tinggi tentu hari ini menjadi sangat krusial untuk kita lihat sejauh mana hasil persiapan kita, dan ini juga masih dalam fase assessment dari FIFA sehingga memang Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore, dengan media di Stadion Manahan. Tadi mungkin sudah melihat Bina sudah membuka, teman-teman sudah melakukan juga melihat seperti apa. Ada juga tulis dari Hokai Innovation partner kita dalam penyerapan video assistant referee di kompetisi di Liga Indonesia. Sebetulnya juga selain ini juga kedatangan dari FIFA yang project officernya kaitan dengan VAR untuk penerapan di Indonesia. Tapi memang karena ada satu hal yang memang juga sesuai dengan tugas dari FIFA bahwa dia hadir sini untuk melihat, mengakses, memantau, memang tidak untuk bicara langsung dengan media. Saya pikir harus kita maklumi, sama seperti ketika ada petugas match official yang datang dari FIFA, kalau memang mandatnya dia bisa bertemu ataupun juga bersuara, dia pasti juga akan berstatement. Tapi kali ini mungkin izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hal yang kaitannya dengan penerapan hari ini. Jadi tadi sudah dibuka bahwa hari ini menjadi final dari kompetisi Elite Pro Academy Under 20 antara U16 U18 sudah selesai digelar kemarin di lapangan Garuda Yaksa di Bekasi, dan memang sudah pernah kita announce sebelumnya bahwa di partai di final U20 ini menjadi spesial karena ini menjadi salah satu trial kita dalam penerapan VAR. Mungkin teman-teman di sini media juga sudah mulai mengikuti sejak Mei 2023, lalu Juni 2023 kita melakukan deklarasi bahwa kita sudah menetapkan bahwa kita ingin menerapkan VAR pada kompetisi BRI Liga 1 2023-2024. Targetnya waktu itu memang timeline kita adalah dari Juni 2023 sampai ke Februari 2024. Tetapi dalam perjalanan dengan dinamika yang terjadi bahwa harus ada sesuatu yang harus disiapkan lebih baik, terutama dalam hal SDM, sehingga memang kita postpone pelaksanaannya pada Championship Series di bulan Mei datang. Tetapi tentu sebelum menuju ke sana, karena spiritnya adalah mempersiapkan semuanya dengan baik, maka ketika kita lihat dalam perjalanan ataupun juga step yang harus kita lalui, maka diperkenankan untuk dilakukan sebuah trial persiapan, karena memang selain wasitnya, tentu alatnya, stadionnya, bagaimana juga kita ingin mempraktikkan apa yang sudah dipersiapkan dari sisi teknologi, dari sisi wasit, maka ini menjadi sangat bersejarah sebetulnya. Ini bukan penerapan seperti yang kita planningkan tetapkan sebagai official resmi VAR-nya. Jadi sekali lagi ini trial dilakukan. Mengapa bisa dilakukan di sini? Mengapa tidak di Liga 2? Mengapa tidak di Liga 1? Karena di Liga 1 kita komit bahwa once kita terapkan maka semua pertandingan akan dilakukan VAR, dan itu akan kita sampaikan dilaksanakan pada Championship Series. Mengapa Liga 2? Karena Liga 2, Liga 1 itu sama-sama kompetisi profesional yang memang tentu ketika diterapkan maka harus ada approval dulu. Nah, karena ini sifatnya adalah youth pembinaan, meskipun memang pesertanya Liga 1, maka ini menjadi momentum yang pas karena friendly match akan kita gelar beberapa kali lagi untuk trial ini, dan untuk yang kompetisi youth dengan intensitas yang tinggi tentu hari ini menjadi sangat krusial untuk kita lihat sejauh mana
hasil persiapan kita. Dan ini juga masih dalam fase assessment dari FIFA, sehingga memang kondisinya kita akan melihat apakah terjadi sesuatu yang memang apakah ada trial and error juga, mungkin kita lihat seperti apa, dan mudah-mudahan semuanya menjadi bagian persiapan yang lebih lancar kita dalam menerapkan VAR di musim ini. Mungkin itu kali ini. Kasih atas pertanyaannya. Kesiapan stadion yang pertama yang harus betul-betul siap, tentu alat VAR-nya, equipment-nya yang disediakan oleh Hawkeye yang kita harus siap. Itu satu dikasih. Yang kedua adalah wasitnya sudah terlisensi, ada VAR dan AVAR. Yang ketiga adalah replay operator yang juga sudah dilatih oleh Hawkeye. Lalu berikutnya adalah bagaimana dalam implementasi di stadion. Nah, inputan VAR mungkin termasuk juga kita ingin sampaikan kepada teman-teman juga sangat bergantung kepada tim TV produksi. Jadi kamera yang digunakan untuk broadcast itu pula lah inputan yang masuk ke dalam ruang VAR. Nah, kalau bicara kesiapan, seperti sepanjang stadion itu pernah punya pengalaman dalam disiarkan secara langsung, tinggal nanti bagaimana menyambungkan, menyatukan antara jaringan TV tadi kepada ruang VOR. Nah, mungkin kalau hitungannya sekarang kita lihat di Stadion Manahan Solo, karena pernah digunakan Piala Dunia, digunakan juga di ruangan ini, maka kita bisa menggunakan VOR di dalam stadion. Tetapi kalau tadi hitungannya Champions Series misalnya, kalau stadionnya memang tidak memungkinkan untuk dilakukan, maka kita sudah menyiapkan 12 VAR dalam truk atau van yang akan bisa bergerak mobile. Tinggal bagaimana nanti truk tersebut menuju ke stadion, tentu ada instalasi di sana, disatukan dengan kamera broadcast yang ada di sana, dan tinggal menyambungkan ke review area di pintu lapangan. Maka sebetulnya itu sesuatu yang sangat mungkin untuk dilakukan. Jadi kalau bisa persiapan, kita punya tim yang juga sudah punya pengalaman saat Piala Dunia. Di par project team di LIB ini juga ada 3-4% yang kemarin pengalaman saat Piala Dunia, sehingga dari sisi teknikal, dari sisi operasional itu paling tidak jadi modal untuk menerapkan tadi siapapun tim yang akan lolos ke babak Championship Series. Oke, satu pertanyaan lagi. Terima kasih. Jadi satu pertandingan yang pasti kalau di lapangan tidak berubah. Ada wasit tengah, ada wasit official, wasit cadangan, ada 2 asisten wasit. Nah, yang di VAR nanti ada 1 wasit VAR, 1 asisten VAR, dan ada 1 replay operator yang akan melakukan memvideo kondisi ataupun juga video-video yang ada terkait kejadian. Itu gambarannya dalam satu pertandingan. Dan kalau bicara draft idealnya, sebetulnya kita bisa melihat saat ini kita yang sudah tersertifikasi ada 13 VAR dan 22 AVAR. Maka paling idealnya memang kalau kita lihat sebetulnya bisa mencapai 20-27 wasit. Dan di batch kedua PSSI sudah menyiapkan program untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Dan kalau kita lihat di Championship Series kan hanya ada 8 pertandingan. Maka dengan jumlah wasit yang ada sekarang tidak sangat cukup. Tinggal PR-nya adalah untuk kompetisi Liga 1 2024-25, karena kita sudah declare akan menerapkan VAR secara full. Artinya dari 306 pertandingan dan 18 tim yang ada, 9 pertandingan setiap pekan itu akan tercover untuk pelaksanaan VAR. Yeah, I think I got asked this last time I was here. Obviously, the major obstacle is language. I'm from Liverpool, so I don't speak Bahasa. But we've managed to work with the guys who do speak good English. They've translated the phrases that get missed that aren't understood from when I'm speaking, to pass on the message. Sejauh ini tadi Luis juga menginfokan bahwa karena ada pelatihan-pelatihan yang terjadwal yang terukur, wasit-wasit mengalami pembelajaran yang cukup bagus. Luis bilang tadi juga, karenanya dia percaya diri bahwa nanti penerapannya akan maksimal. Oke, kita coba deh teman-teman. Oke, jadi kita hari ini akan melakukan VAR pertama kali di Indonesia. Statusnya bukan trial lagi, tapi ada tech test yang sudah dihadiri oleh FIFA. Kita juga sudah melakukan beberapa tes terkait dengan VAR, mulai dari sebelum tadi FIFA juga sudah melakukan checklist-nya, apa saja yang dites. Harapannya juga ini adalah awal dari perbaikan sepak bola Indonesia pada masa mendatang juga. VAR kali ini kita akan menghadirkan beberapa lulusan terbaik yang ada di training yang sudah dilakukan
sekitar 6-7 bulan terakhir. Wasit yang bertugas juga wasit Liga 1, replay operator yang bertugas juga yang the best, yang sudah terstandarisasi oleh Hawkeye dan juga FIFA. Harapannya di sini kita bisa memberikan yang terbaik pada final EVA U20. Demikian. Persiapan SDM kita juga sudah melakukan training seperti yang diketahui, ada online training dulu yang dilakukan pada bulan Agustus. Setelah itu kita masuk ke tahapan replay operator training, itu juga sudah dilakukan pada di bulan November. Setelah itu di bulan Desember kita melakukan simulator training, itu dihadiri oleh seluruh wasit dan juga asisten VAR atau asisten wasit juga, dan kita bersama-sama untuk mendapatkan bonding dan juga pemahaman yang sama. Dari instrukturnya ada 2, ada dari FIFA dan juga ada dari Hawkeye. Itu kita seperti yang diketahui teman-teman juga, dari bulan Januari akhir hingga Februari kita melakukan training secara offline. Ada tahapannya juga dari GAP, ada 3A, 3B, 3C, 20 menit, 20-40 dan 90 menit, itu juga sudah dilakukan. Memang kita masih ada 1 kali training lagi sekitar 12 hari akan kita laksanakan pada FIFA Matchday. Kenapa FIFA Matchday? Karena wasit-wasit sedang tidak bertugas di Liga 1 dan itu adalah momentum kita terakhir untuk menuju implementasi di Championship Series. Jadi saat ini SDM saya bilang untuk yang hari ini bertugas, saya masih sangat yakin mereka lah terbaik. Berarti ada berapa personel untuk yang sudah di training semua untuk siapa? Untuk yang di Jumlah personel yang sudah di training. Jumlah personel yang sudah di training mungkin kalau di total dari replay operator plus juga dengan wasit VAR dan juga asisten VAR ada sekitar 60-an orang yang sudah kita training. Untuk di coba ini perangkat elektronik yang kita uji coba, kita to be honest, kita memakai Hawkeye Elevation. This is the best yang ada saat ini. Mungkin beberapa teman-teman yang pernah tahu dulu zaman dulu dari tenis Hawkeye, dia mengembangkan juga ke VAR. Kita menggunakan Hawkeye sebagai partner kita untuk 4 tahun ke depan. Untuk kamera kita, karena ini statusnya tech test itu berarti kamera harus sesuai dengan Liga 1. Kita menggunakan 8 kamera dan juga mungkin akan ditambahin 2 untuk kali ini, ada 2 tambahan GoPro. Standarnya biasanya berapa? Ya. Standarnya biasanya berapa? Kalau standar tidak ada, itu tergantung dari liga masing-masing. Cuman kalau VAR itu minimal 4. Minimal 4. Itu udah sesuai requirement ya? Sesuai requirement, ya. Dan yang sekarang dipakai ada 8+2. Betul. Dari 8+2 itu udah mengcover semua atau ada beberapa titik lagi? Sudah mengcover semua. Ya, di sini ada partner kami yang menjadi project manager untuk project di Indonesia, Louis Watterson. Mungkin beberapa teman sudah pernah tahu dulu di November sudah pernah datang juga di sini untuk implementasi VAR. Thanks for having me. I don't really know what you just said, but hopefully I can answer any questions as long as it's in English. Yeah, sure. So is there any difficulty from the VAR equipment right now? No. Everything's okay? Yeah, I've been here for 2 or 3 days now, and honestly, I haven't had to do that much. We've trained the guys that well, that they've run it all themselves, and I've just been able to answer any questions. Ya mas, berarti ada apa sih yang masih perlu diperhatiin dari uji coba ini, yang hal-hal yang masih mungkin teknisnya yang perlu diperbaiki ke depannya sebelum nanti di Championship Series kan rencana mau dipakai juga. Oke, kalau teknis mungkin kalau kita bicara Stadion Manahan sebenarnya tidak ada ya, karena memang Stadion Manahan sudah pernah kita lakukan di Piala Dunia dan layout yang kita pakai memang hampir mirip dengan Piala Dunia. Jadi untuk teknis stadion ini insya Allah tidak ada kendala. Kalau dari perangkat VAR sendiri ada masih perlu diperbaiki ya? Kita belum dicoba ya? Kembali, ini bukan uji coba, ini tes. Jadi kalau misalkan uji coba mungkin ada kekurangan. Kalau tes, kalau kita bicara teknologi tes, ini yang the best yang bisa kita lakukan saja. 100% ready ya? 100% ready.